Pintu teater 1 susah dibuka. Mohon para penonton naik lewat jendela. Cerita dimulai dengan latar sejarah Perang Korea. Ketika pada 27 Juni 1950, pasukan Amerika Serikat dan PBB mendarat di Incheon, lalu menyerbu hingga mencapai perbatasan Tiongkok dan Korea Utara di Sungai Yalu. Menanggapi situasi genting itu, pemerintah Korea Utara dan Tiongkok mengambil keputusan besar mengerahkan pasukan Tiongkok masuk ke Korea Utara. Inilah saat pertama kalinya sukarelawan rakyat Tiongkok terjun langsung dalam pertempuran menghadapi Amerika Serikat. Memasuki tahun 1953, setelah melewati pertempuran berat, pasukan Tiongkok beralih dari posisi bertahan ke serangan. Serangan balik musim panas tahap ketiga dilancarkan di wilayah Kumsong. Di tengah operasi penting ini, unit Yansan diperintahkan memperkuat garis depan yang melemah. 10.000 sukarelawan rakyat Tiongkok dari unit ini ditargetkan tiba di Kumsong pagi itu, meski harus menyeberangi sungai Gamgang selebar 200 meter di bawah pengawasan pesawat tempur Amerika yang terus mengintai. Di pegunungan Kumgang, Korea Utara, pukul 12 siang, dua tentara sukarelawan Liu Ha dan Xiao menyingkir di balik bukit untuk menghindari serangan udara. Peluit komando terdengar, menandai dimulainya pergerakan seluruh unit mengikuti rute yang telah ditentukan. Setibanya di titik tertentu, pasukan terbagi ke beberapa divisi sesuai tanggung jawab masing-masing. Di tepi sungai, perwira penembak pertama, Guan Lei, meninjau jembatan. Ia didampingi Zhang Fei, perwira regu kedua. Baru saja diturunkan pangkat menjadi sersan karena pelanggaran disiplin, Guan Lei menyerahkan komando sementara kepada Zhang Fei. Unit mereka hanya memiliki 2 senjata anti pesawat. Zhang Fei mulai menempatkan posisi tembak, namun Guan Lei merasa lebih senior, mengambil alih senjata nomor 1, sedangkan Zhang Fei mengawasi unit kedua. Sekitar pukul 2 siang, pasukan utama di bawah Letnan Gu melanjutkan perjalanan. Serangan udara memaksa mereka berlindung di hutan. 2 pesawat Amerika mengebom jembatan berulang kali, hingga batalion Zeni menunda penyeberangan dan segera memperbaikinya. Tembakan dari senjata anti pesawat Zhang Fei berhasil menjatuhkan salah satu pesawat. Letnan Gu menerima laporan penting, pasukannya harus tiba di tujuan sebelum pukul 6 pagi. Namun unit mereka menjadi yang terakhir menyeberang, sekaligus bertanggung jawab membantu batalion Zeni memperbaiki jembatan jika dihancurkan. Keputusan ini membuat Liu Ha dan Xiao keberatan, karena mereka merasa tugas mereka adalah bertempur, bukan membangun jembatan. Letnan Gu menegaskan, perintah harus dijalankan demi keberhasilan operasi. Setelah jembatan diperbaiki, unit 2 dan unit 3 menyeberang dengan waktu hanya 10 menit sebelum serangan udara berikutnya. Tepat saat itu, bom dijatuhkan di hutan sekitar sungai, melukai pasukan akibat ledakan. Evakuasi korban segera dilakukan, namun serangan belum berhenti. Jembatan kembali hancur, dan Sinking, prajurit wanita, kehilangan kontak radio dengan tim teknisi. Tim komunikasi bergerak ke jembatan, sementara Liu Ha dan Xiao naik ke posisi tinggi untuk melakukan pengintaian dan memberi peringatan jika pesawat musuh kembali mendekat bersama Sinking. Menjelang dini hari, para teknisi masih bekerja tanpa henti di bawah gelapnya malam. Dengan peralatan seadanya, mereka bergotong royong memperbaiki jembatan agar penyeberangan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, Liu Ha, Xiao, dan rekan-rekannya menempati posisi strategis di perbukitan untuk memantau setiap pergerakan musuh. Di titik lain, unit senjata anti pesawat di bawah komando Zhang Fei bersiap dalam posisi tersembunyi. Tak berselang lama, serangan udara Amerika kembali mengguncang langit. Dari ketinggian bukit, Liu Ha melihat salah satu unit senjata anti pesawat menjadi sasaran tembak. Namun unit tersebut berhasil membalas tepat ketika pesawat melintas rendah. Di saat yang sama, Liu Ho menerima kabar dari tim komunikasi bahwa jembatan kembali rusak dengan bagian yang hancur mencapai 7 meter. Situasi semakin genting hingga artileri Tiongkok mulai menggempur markas musuh. Hujan meriam itu menghancurkan posisi artileri lawan dan membuka celah sementara bagi pasukan darat. Setelah keadaan dinilai cukup aman, divisi 2 dan 3 bergerak menyeberangi jembatan sesuai rencana. Mereka berjalan dalam formasi rapi, namun tetap diliputi kewaspadaan. Dari pos pengintaian di bukit, Liu Ha dan Xiao kembali melihat pesawat Amerika mendekat. Liu Ha segera melaporkan situasi tersebut dan memerintahkan agar seluruh penerangan dimatikan. Selain memberitahu tim komunikasi, ia juga mengirimkan sandi Morse menggunakan senter. Pesan itu diterima oleh Zhang Fei, yang langsung memerintahkan pasukannya mengambil posisi tempur. Tak lama kemudian, pertempuran kembali pecah di tengah gelapnya malam. Melihat rekan-rekannya terjebak di tengah jembatan yang hancur, Liu tak mampu lagi hanya diam menyaksikan dari kejauhan.
Ia memutuskan turun dari bukit dan berlari sambil memanggil Letnan Gu di tengah kekacauan yang semakin menjadi. Namun langkahnya mendadak terhenti ketika bom kembali menghantam tepat di atas jembatan. Ledakan dahsyat itu merobohkan sisa struktur yang masih berdiri dan menimbulkan banyak korban. Di antara asap dan puing-puing, Lee Ho menyaksikan satu persatu rekannya gugur, termasuk operator radio sinking yang tewas seketika. Beberapa saat kemudian, ia menemukan Letnan Gu dalam kondisi kritis. Dengan napas tersisa, Letnan Gu menyampaikan perintah terakhir kepada Liu Ha agar memastikan jembatan dapat diperbaiki kembali, apapun risikonya. Keadaan yang semakin genting membuat sebagian pasukan mulai kehilangan semangat. Muncul usulan untuk mengirim perenang terbaik menyeberangi sungai sebagai alternatif. Namun rencana itu segera dibatalkan karena arus sungai terlalu deras dan berbahaya. Belum sempat keadaan pulih, suara pesawat pengebom kembali meraung di langit malam. Meski dalam kondisi terluka parah, unit senjata anti pesawat di bawah komando Zhang Fei tetap memberikan perlawanan sengit dan berhasil menjatuhkan satu pesawat musuh. Sayangnya, satu pesawat pengebom lainnya lebih dulu menjatuhkan bom dan ledakan besar kembali mengguncang medan pertempuran. Alur cerita lalu mundur ke sehari sebelumnya, sekitar pukul 11.00 siang. Fokus kini beralih ke kubu Amerika Serikat. Di sisi ini kita mengikuti Hill, seorang pilot tempur yang menerima tugas penting untuk menghancurkan jembatan strategis dan memasang bom tunda di area sekitarnya. Misi pertama berjalan mulus. Target berhasil dibombardir sesuai rencana. Namun, Hill dibuat heran ketika mendapat laporan bahwa pasukan Tiongkok mampu memperbaiki jembatan tersebut dengan sangat cepat. Menganggap lawan mulai tertekan, pihak pangkalan memerintahkan Hill melakukan penerbangan ulang untuk menilai tingkat kerusakan secara langsung. Tanpa ragu, Hill memutar arah pesawatnya dan bergerak kembali ke lokasi bersama pilot juniornya Max. Mereka terbang rendah untuk memastikan situasi. Tiba-tiba, tembakan dari darat menghantam pesawat Max. Dalam hitungan detik, pesawat itu kehilangan kendali dan jatuh, meninggalkan Hill sendirian di tengah medan udara yang semakin berbahaya. Karena persediaan amunisinya habis, Hill akhirnya terpaksa kembali ke pangkalan. Pada pukul 2 siang, setelah melakukan pengisian ulang, ia kembali lepas landas meski kondisi pesawatnya masih mengalami kerusakan akibat serangan sebelumnya. Kali ini Hill terbang bersama rekannya, Smith, untuk melakukan patroli lanjutan. Keduanya kembali dibuat terkejut ketika melihat jembatan itu telah berdiri lagi, padahal baru 3 jam sebelumnya dihancurkan. Tanpa ragu, mereka melancarkan pemboman susulan. Serangan besar itu menghantam pasukan Tiongkok di bawah pimpinan Letnan Gu, merobohkan jembatan sekali lagi sekaligus menghancurkan pos sinyal radio. Akibatnya, Sin King kehilangan komunikasi dengan timnya. Setelah misi tersebut, Hill diperintahkan untuk segera kembali ke pangkalan, namun ia memilih mengabaikan instruksi itu. Didorong keinginan membalas kematian Max, Hill bertindak di luar komando. Pada pukul 3 dini hari, ia kembali menyerang dan menjadikan unit senjata anti pesawat di bawah komando Guan Lei sebagai target utamanya. Di tengah pertempuran sengit itu, tangan kiri Hill terluka parah akibat hantaman serpihan. Rasa sakitnya luar biasa, namun ia tetap memaksa pesawatnya bertahan di udara. Dengan suara bergetar, ia mengirimkan koordinat posisi unit senjata anti pesawat agar segera dijadikan target pemboman. Tak lama kemudian, ia menyaksikan artileri Tiongkok membalas serangan. Roket-roket balistik meluncur dan menghantam pangkalan Amerika tanpa ampun. Dari kokpitnya, Hill terdiam saat menyadari banyak rekannya gugur dalam ledakan tersebut. Sejak saat itu, emosinya tak lagi terkendali. Ia menolak kembali ke pangkalan dan mengabaikan seluruh instruksi radio. Didorong amarah dan keinginan membalas, Hill memilih memburu posisi pertahanan musuh. Sasarannya jelas, unit senjata anti pesawat yang dipimpin Zhang. Serangannya akhirnya membuahkan hasil. Bom yang ia lepaskan tepat mengenai sasaran dan menghancurkan unit di bawah komando Zhang dalam satu ledakan besar. Ketika divisi 2 dan 3 Tiongkok mulai bergerak melintasi jembatan, Hill kembali muncul di langit pertempuran. Ia menjatuhkan bom tunda yang membuat area sekitar jembatan kembali hancur dan dipenuhi ledakan. Beberapa saat kemudian, pesawat Thunderbird datang membawa rudal untuk melakukan serangan balasan. Namun situasi berubah ketika unit senjata anti pesawat di bawah komando Zhang kembali melepaskan tembakan. Rentetan peluru itu mengenai Hill dan membuatnya kehilangan kendali hingga akhirnya tewas di udara. Meski demikian, pesawat Thunderbird tetap berhasil meluncurkan rudalnya ke arah target sebelum menjauh dari medan tempur.
Adegan kemudian kembali mundur ke 1 hari sebelumnya, sekitar pukul 11. Perspektif kini berpindah ke pihak pasukan Tiongkok, menyoroti 2 perwira unit senjata anti pesawat, Zhang Fei dan Guan Lei. Setelah berkali-kali dibuat kewalahan oleh serangan udara musuh, Zhang Fei menyusun rencana balasan menggunakan meriam yang disembunyikan di posisi tersembunyi. Namun setelah memperhitungkan jarak dan ketinggian target, ia menyadari pesawat lawan berada di luar jangkauan tembak. Tanpa menunggu lebih lama, Guan Lei bertindak cepat. Ia menyingkirkan Zhang Fei dari posisi kendali dan mengambil alih meriam. Meski diingatkan untuk menghemat amunisi, Guan Lei tetap memaksakan tembakan. Keputusan berisiko itu akhirnya membuahkan hasil. 1 pesawat musuh berhasil dijatuhkan. Setelah penembakan tersebut, Zhang Fei segera mengamankan sisa amunisi agar Guan Lei tidak kembali bertindak gegabah dalam situasi berikutnya. Di saat yang sama, pasukan Tiongkok mulai menyeberangi jembatan secara bertahap. Guan Lei kemudian meminta Zhang Fei berpindah untuk memimpin meriam kedua agar pertahanan lebih terkoordinasi. Mereka menyepakati satu aturan penting. Kedua meriam tidak boleh ditembakkan secara bersamaan demi menghindari deteksi musuh. Zhang Fei sempat menyarankan agar meriam utama dipindahkan karena lokasinya sudah diketahui pihak lawan. Namun Guan Lei menolak usulan itu. Ia yakin posisi tersebut masih cukup strategis untuk mempertahankan sudut tembak terbaik. Setelah keputusan diambil, Zhang Fei bergerak menuju meriam kedua untuk mengambil alih komando. Belum jauh melangkah, ia mendengar deru pesawat mendekat. Alarm segera dibunyikan, memerintahkan seluruh unit siaga di tempat masing-masing. Tak lama kemudian, pesawat Amerika menggempur 2 titik sekaligus. Salah satu serangan menghantam posisi pasukan yang dipimpin Gao Fulai, sementara bom lainnya dijatuhkan di sekitar wilayah sungai. Meski terus diserang, pasukan Tiongkok tidak menyerah. Batalion Zeni sebagai satuan teknik militer kembali dikerahkan untuk memperbaiki jembatan yang rusak, meskipun struktur itu telah berkali-kali dihancurkan. Menjelang malam, Batalion Zeni mulai memindahkan perahu serta persenjataan berat. Mereka bekerja tanpa henti demi memastikan penyeberangan tetap berlangsung sesuai jadwal. Ketika malam semakin larut, bayangan pesawat musuh kembali terlihat di langit. Peluit tanda bahaya ditiup sebagai peringatan. Pada saat yang sama, Guan Lei mendengar suara mesin pesawat yang semakin jelas mendekat. Dan ketika bayangan itu tepat berada di atas mereka, gelombang serangan berikutnya kembali mengguncang medan pertempuran. Dalam gempuran itu, Guan Lei berusaha mempertahankan posisinya sebisa mungkin. Namun ketika meriam tak lagi dapat digunakan, mereka terpaksa bertahan dengan pistol dan flare gun sebagai upaya terakhir. Pertahanan itu tidak cukup. Satu persatu mereka gugur di tengah ledakan dan rentetan peluru. Ketika meriam utama tiba-tiba terdiam, Zhang Fei segera berlari menuju posisi Guan Lei untuk memastikan keadaannya. Namun yang ia temukan hanyalah puing-puing dan tubuh para prajurit yang telah tewas. Tidak ada satupun yang selamat. Di tengah kesunyian medan tempur, Zhang Fei memungut kotak tembakau milik Guan Lei yang tergeletak di tanah. Dengan tatapan kosong, ia mengenang rekannya itu. Tembakau tersebut kemudian ia bagikan kepada pimpinan pasukan sebagai bentuk penghormatan terakhir. Tanpa mereka sadari, bom tunda yang dijatuhkan sebelumnya mulai aktif di hadapan mereka. Waktu terus berjalan, sementara bahaya baru perlahan mendekat. Setelah pemakaman Guan Lei selesai, keheningan malam kembali pecah oleh suara pesawat yang melintas di langit. Zhang Fei segera berlari menuju posisi meriam kedua untuk bersiap menghadapi serangan berikutnya. Dari arah perbukitan, ia melihat kilatan sandi Morse yang dikirim Liu Hao sebagai tanda peringatan. Saat memeriksa persediaan, Zhang Fei menyadari amunisi yang tersisa hanya 41 peluru. Jumlah itu jelas tidak cukup untuk menghadapi pertempuran panjang. Namun ia tidak memiliki pilihan selain tetap bertahan. Untuk menarik perhatian musuh, ia melepaskan 5 tembakan ke udara. Langit masih sepi, pesawat belum juga mendekat. Dengan tekad nekat, Zhang Fei kemudian menyalakan api di sekitar posnya sebagai umpan. Di titik itu, Zhang akhirnya terlibat pertempuran sengit jarak dekat melawan pesawat tempur yang dipiloti Hill, saling mengincar dalam duel hidup dan mati di tengah langit pertempuran. Dalam baku tembak itu, Zhang semakin terpojok hingga Hill sukses menjatuhkan rudal tepat di sekitar posisi mereka. Tak lama kemudian, delayed bomb yang sebelumnya ditanam ikut meledak, menghantam area jembatan dan merenggut banyak prajurit yang tengah melintas. Di antara reruntuhan pos yang hancur, Zhang ternyata masih bernapas. Satu tangannya hilang dan hanya satu kaki yang tersisa untuk menyangga tubuhnya.
Dengan kondisi mengenaskan, ia memaksakan diri berdiri, mengumpulkan sisa peluru yang masih bisa digunakan, lalu berjalan terseok-seok menuju unit senjata anti pesawat pertama. Sesampainya di sana, dengan napas tersengal dan tubuh penuh luka, Zhang kembali menyalakan api sebagai umpan, bertekad memancing pesawat musuh datang untuk satu perlawanan terakhir. Pada akhirnya, usaha Zhang tidak sia-sia. Dengan kondisi tubuh yang sudah hancur dan amunisi yang nyaris habis, ia tetap mampu mengarahkan tembakan terakhirnya hingga pesawat Hill kehilangan kendali dan jatuh dari langit. Namun, situasi belum sepenuhnya berbalik. Di saat yang hampir bersamaan, Thunderbird tetap menyelesaikan misinya dengan melepaskan bom ke target. Dentuman besar mengguncang wilayah itu, menghancurkan apapun yang masih berdiri, dan menyisakan puing serta kobaran api di sepanjang garis pertempuran. Menjelang pukul 05.00 pagi, Smith menerima konfirmasi bahwa seluruh sasaran telah dihancurkan sesuai rencana. Wilayah pertempuran kini tak ubahnya hamparan api dan asap tebal. Setelah memastikan tidak ada target tersisa, ia meminta izin kepada komando untuk keluar dari zona tempur. Fajar mulai menyingsing, seorang prajurit bernama Sio muncul dari antara puing-puing sebagai satu-satunya yang masih bernapas di sektornya. Kedua matanya telah kehilangan penglihatan, namun ia tetap melangkah perlahan, menuntun dirinya lewat aroma bahan bakar dan sisa-sisa tubuh yang terbakar. Di tengah langkahnya, ia menyadari bahwa ia bukan sendirian. Beberapa tentara lain ternyata masih bertahan dan mulai bergerak ke arah sungai untuk melanjutkan penyeberangan. Sekitar 30 menit kemudian, laporan mengejutkan masuk ke kokpit Smith. Jembatan disebut telah berdiri kembali. Ia sempat meragukan kabar itu, karena secara logika, mustahil perbaikan bisa dilakukan secepat itu. Namun karena perintah tetap harus dijalankan, ia memutar arah pesawatnya untuk melakukan verifikasi. Setibanya di atas lokasi, Smith terdiam. Pemandangan di bawahnya benar-benar di luar nalar. Ratusan prajurit Tiongkok merebahkan tubuh mereka, saling menopang untuk membentuk jalur penyeberangan darurat. Di atas tubuh-tubuh itulah, ratusan lainnya melangkah maju menuju seberang sungai. Melihat pengorbanan sebesar itu, Smith akhirnya menyadari bahwa serangan lanjutan apapun tak akan lagi mengubah kenyataan yang sudah terjadi. Beberapa saat kemudian, armada pesawat Amerika kembali berdatangan dalam jumlah besar. Hujan misil pun diluncurkan. Sementara jerit dan komando para prajurit bercampur di tengah usaha terakhir mereka menyeberangi sungai yang dipenuhi kobaran api. Di hari yang sama, seluruh kesatuan tempur akhirnya berhasil melewati sungai Kumgang dan mencapai garis pertahanan Kumsong tepat sesuai jadwal operasi. Film ini dibuat untuk mengenang 70 tahun perjuangan tentara sukarelawan rakyat Tiongkok dalam membantu Korea Utara, sebagaimana direpresentasikan dalam cerita. Kisahnya dirangkai melalui 3 perspektif berbeda agar gambaran pertempuran tersaji secara menyeluruh dan berimbang. Pada penutupnya, film ini menghadirkan refleksi tentang kerasnya peperangan dan besarnya pengorbanan. Banyak prajurit tumbang sebagai pahlawan, dan cerita pun berakhir dengan penghormatan atas dedikasi mereka. Demikianlah rangkaian alur cerita film The Sacrifice 2020, sebuah film perang epik yang menampilkan ketegangan pertempuran, pengorbanan tanpa batas, serta tekad kuat para prajurit dalam menjalankan misi berbahaya. Kisah ini menggambarkan bagaimana keberanian, strategi militer, dan solidaritas menjadi kekuatan utama dalam menghadapi gempuran musuh di medan tempur yang brutal. Semoga rangkuman dari Kembang Sarjana film ini dapat menambah wawasan sekaligus menemani waktu santai kalian. Kami menyadari bahwa penyampaian alur cerita ini mungkin masih memiliki kekurangan, baik dari segi detail adegan maupun cara penuturan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan ke depannya. Terima kasih telah menonton dan terus mendukung Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di pembahasan film menarik berikutnya. Bye-bye.